Ya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi Bu Eri. Tadi kita sudah melihat juga pemberitaan tentang masalah banjir ini juga. Saya mau ke Bung Heri dulu. Bung Heri, sebenarnya kalau Anda lihat sendiri masalah pencitraan atau juga citra Jokowi ini, apakah memang akan long lasting seperti itu atau memang adanya banyaknya kritik-kritik yang dilontarkan kepada Jokowi nanti mau tidak mau ini akan menjadi mengurangi sedikit lah citra yang ada. Ya. Kalau mengkritik Jokowi pasti akan dilawan, Mbak. Banyak itu penggemarnya itu ya. Artinya saya kira Jokowi itu bukan tipikal pemimpin yang dikritik lalu kemudian dia makin bersinar, bukan. Jadi nggak seperti itu, berbeda dengan politisi kebanyakan. Jadi, kalau dibandingkan dengan SBY dulu deh, waktu 2004 gitu, ada perbedaannya tidak sih kalau sebenarnya? fenomenanya hampir sama ya? Tapi ada yang berbeda gitu ya. Kalau Jokowi tadi saya katakan representasi dari rakyat kebanyakan, jadi antitesa sering disebut teman-teman pengamat. Tapi kalau Pak SBY kan waktu itu seolah-olah disakiti. Jadi dulu yang ini yang mengkritik ya? Iya. Tapi itu sekarang ini belum mengkritik tapi. Jadi standing pointnya berbeda. Saya mau menanggapi Mbak Vita, kalau tanya sama teman-teman PDIP, itu kalau ditanya Jokowi capres atau ngembulet aja terus. Jadi kenapa ya? Memang itu strategi politik mereka gitu ya. Saya mencatat ada 3. Nantilah kita lain waktu kita jelasin, ada 3 strategi sebenarnya yang diterapkan oleh PDIP. Nah, menanggapi Mas Ihsan begini, saya rada-rada curiga, sorry Mas Ihsan. Pak, soal ini ya, soal pernyataan teman-teman Demokrat terhadap kinerja Jokowi. Saya masih ingat betul bagaimana kemudian Presiden SBY mengkritik soal macetnya Jakarta kan waktu itu di Istana. Jangan dilimpahkan Bogor, semuanya. Persis. Jadi menurut saya juga bertanya-tanya, nantilah sesi lain juga saya kira hal itu. Jadi menurut saya ada sebuah hal ya, kalau kita bicara tentang banjir Jakarta, saya justru ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah kerja tim ya, bukan hanya Jokowi. Kita harus jernih lah melihat hal itu. Memang sebuah organisasi tanpa leader yang kuat, leader yang mau turun ke bawah, mustahil. Itulah kelebihan sosok Jokowi. Dia mau turun lalu kemudian mendekatkan diri dengan rakyat, dia tungguin. Apa yang ingin saya katakan bahwa actionnya itu terlihat oleh rakyat. Jadi tidak hanya wacana. Nah, namun ada satu hal, itu kan satu paket dengan Ahok. Tanpa Ahok saya kira juga tidak akan bisa juga. Jokowi bisa seperti itu. Baik. Lalu kemudian organisasi Pemda itu secara keseluruhan. Jadi sebuah fenomena permasalahan baik buruknya DKI itu ditangani oleh sebuah organisasi. Nah, disitulah saya kira peran Jokowi sebagai seorang leader. Jadi bukan sosok yang sendiri lalu kemudian dialah segala-galanya. Nah, itu nggak mungkin lah. Ahok kan sangat kuat juga dia di dalam manajerial ya. Ahok mau tinggal di kantor. Kalau Ahok juga ikut turun ke lapangan, siapa yang jagain Jadi kantor? Jadi pada dasarnya pilihan pasangannya siapa ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita ke Demokrat lagi. Jadi koalisi? Sampai sekarang poin kita adalah menunggu pemilu legislatif dan kita masih sangat terbuka, apalagi PDI ini kan platform ideologinya beda-beda tipis lah, 11-12 nasionalis, kita nasionalis religius, jadi saya nasionalis kerakyatan. Ini masih sangat terbuka, ruangnya masih sangat dibuka. Ya kita lihat nanti setelah ruangnya terbuka ya, bagi siapa saja kemungkinan gitu, yang tentu saja dengan ideologi dan visi kerakyatan itu sama gitu. Tapi kalau waktu itu katanya pas konvensi kan tidak ada yang bisa mendongkrak elektabilitas partai sendiri tokoh-tokoh yang ada sekarang. Jadi masalah elektabilitas. Jadi mungkin ada kemungkinan dari luar partai? Itu kan proses konvensi. Jadi proses konvensi ini selama ini masih menjadi patokan, masih menjadi dan ini resmi dan itu akan kita gunakan siapapun nanti yang menang akan diusung oleh Partai Demokrat, baik itu sebagai capres yang untuk 2014-2019. Jadi poinnya masih tetap sama. Sementara dalam koalisi di parlemen, di pemerintahan juga nanti kita bicara setelah pemilu legislatif. Peluang masih terbuka, berarti juga terbuka juga ada kemungkinan jadi wapres juga. Kalau nggak jadi presiden nggak apa-apa, bisa kita seperti itu ya. Kotak-katik kemungkinan politik kita lihat setelah pemilu legislatif. Terakhir, Mas ya, saya nanggapi dulu masalah kinerja Jokowi. Antara ini kinerja yang kemudian masyarakat memberi apresiasi persepsi yang positif atau sekedar pencitraan. Nah, hal yang dilihat masyarakat, mengapa respon publik demikian positif? Karena menurut saya adalah ada kesungguhan yang muncul dari Jokowi dan Ahok ini di dalam memaknai dia sebagai gubernur dan wakil gubernur. Masalah banjir ini adalah memang tanggung jawab Jokowi sebagai gubernur dan justru kemampuan mengkoordinasikan termasuk dengan pemerintah pusat
di dalam menangani banjir yang sudah kita lihat dari mulai revitalisasi waduk dan sungai, kemudian menangani masalah korban ini ada kesungguhan. Disitulah yang sebenarnya respon publik itu demikian positif. Lain dengan itu bukan kinerja, itu adalah pencitraan. Ya. Dan menurut saya saat ini saya sepakat dengan Mas Iksan, berbagai stakeholder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus menjadi kesatuan karena persoalan Jakarta ini multi kompleks. Begitu juga partai politik, ya kan. Saatnya ini jor-joran untuk bantu rakyat, ya kan. Silakan. Yang penting korban-korban ini sekarang ini yang bisa masyarakat terbantu. Masyarakat terbantu, kira itu. Dan Jokowi sebagai gubernur sudah pada posisi bukan gubernurnya PDI Perjuangan saja, bukan hanya gubernurnya masyarakat DKI aja, tapi juga bagaimana dia menempatkan sebagai sosok yang mampu menyelesaikan persoalan banjir ini, baik penyebabnya maupun korban-korban yang ada. Catatannya itu ya. Jadi untuk sementara ini jangan berbicara soal partai dulu. Yang penting adalah penanganannya sendiri, penanganan korban bagaimana. Terima kasih Mas Bimo, terima kasih Bung Insang Mojo, dan juga terima kasih Mas Heri. Kita baik-baik saja ya semuanya. Selamat dulu ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan para narasumber kita pagi ini. Tapi kebersamaan kita sendiri masih terus berlanjut tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.